Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga masih dapat diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil analisis jurnal hari ini. Yang terhormat Dr. Andi Wahyudi, MPD dan serta teman-teman online yang saya sayangi. Di sini saya akan menyampaikan 5 jurnal, yaitu 2 jurnal internasional dan 3 jurnal nasional. Yang pertama ada jurnal internasional yaitu yang berjudul Change Model of Attribute of Student in Trains of Discipline, Sufficiency, Living and Public Mean from Character Education Activities, tahun 2021. Peneliti menggunakan pendekatan evaluasi berbasis teori untuk mengevaluasi kegiatan pendidikan karakter di pendidikan menengah pertama. Langkah kedua, peneliti ini akan memodelkan perubahan atribut peserta didik dalam hal kedisiplinan, kecukupan hidup dan kesadaran masyarakat dari pendidikan karakter. Model ini menggunakan metode operasi Chan 1990, yaitu pendekatan integratif yang mengintegrasikan pendekatan ilmu sosial dengan pendekatan stakeholder. Pendekatan ini dibuat dari teori pohon dengan mensintesis data dari analisis dokumen, literatur, dan wawancara dengan direktur dan guru yang bertanggung jawab untuk pendidikan karakter di bawah kantor Komisi Pendidikan Dasar Wilayah Tengah di 6 sekolah. Hasil yang ditemukan akan digunakan dalam merancang teori program pendidikan karakter dalam hal kedisiplinan, kecukupan hidup dan pikiran masyarakat untuk evaluasi pendidikan karakter. Yang kedua ada the relation of home literacy environments to language and pretty skill in single and dual language children in Danish children, yaitu jurnal internasional. Tahun 2021, mengingat pentingnya bahasa lisan dan keterampilan membaca awal yang diperoleh sebelum memasuki sekolah, sangat mungkin bahwa sumber perbedaan individu dalam hasil akademik terletak setidaknya sebagian pada sumber variabilitas dalam bahasa anak-anak prasekolah dan keterampilan praliterasi. Tujuan utama di sini adalah untuk menyelidiki hubungan ukuran lingkungan literasi di rumah terhadap bahasa anak-anak dan keterampilan membaca awal dan sampel anak-anak yang menghadiri penitipan anak ini. Yang ketiga ada jurnal nasional yaitu pembentukan karakter disiplin siswa tahun 2018. Yaitu pendekatan dan metode dalam pendidikan karakter meliputi pendekatan penanaman nilai, pendekatan perkembangan kognitif, pendekatan analisis nilai, pendekatan klarifikasi nilai, dan pendekatan pembelajaran berbuat. Beberapa metode yang dapat digunakan dalam pembentukan karakter yaitu metode bercerita, metode berdiskusi, dan metode simulasi atau bermain peran atau role playing dan sosiodrama, serta upaya membantu siswa untuk mengembangkan disiplin. Sekolah adalah institusi yang memiliki kewenangan untuk membuat peserta didik belajar mengembangkan perilaku yang sehat, salah satunya adalah disiplin. Proses pendidikan yang dapat dilakukan di sekolah untuk mengembangkan disiplin peserta didik. Yang keempat, ada jurnal nasional yang berjudul Upaya Pembentukan Karakter Disiplin dan Tanggung Jawab Siswa tahun 2022. Yaitu setelah dilakukan penelitian ditemukan kontribusi guru PAI, yaitu sebagai edukator, leader, mentor, motivator, koordinator, evaluator, dan juga sebagai tauladan. Dengan kontribusi tersebut, guru sembari menanamkan karakter disiplin dan tanggung jawab pada anak ketika pembelajaran di kelas maupun dalam kegiatan sekolah lainnya di luar kelas. Adapun faktor pendukung dan penghambat siswa dalam penerapan karakter kedisiplin yaitu faktor ekstern seperti keadaan keluarga, keadaan lingkungan sekolah, dan keadaan masyarakat. Semua faktor tersebut akan menjadi pendukung jika memberi pengaruh dan arahan positif bagi anak sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sebagai contoh, guru yang bisa menjadi tauladan dalam kedisiplinan dan tanggung jawab bagi siswanya. Yang kelima ada jurnal nasional yaitu penanaman nilai-nilai pendidikan karakter disiplin pada siswa sekolah dasar tahun 2019. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk mendukung tercapainya keberhasilan nilai karakter disiplin di sekolah ini
dibentuk 7 kebijakan sekolah, yaitu program pendidikan karakter, menerapkan aturan sekolah dan aturan kelas, melakukan sholat duha dan sholat duhur berjamaah, membuat pos afektif di dalam kelas, memantau perilaku kedisiplinan siswa di rumah melalui buku catatan kegiatan harian, dan melibatkan orang tua dan melibatkan komite sekolah. Dalam pelaksanaan keenam kebijakan tersebut perlu didukungkan dari seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, guru dan orang tua, komite sekolah, karyawan, dan siswa. Di samping itu juga perlu perencanaan yang matang untuk menyusun program-program sekolah. Dalam pelaksanaannya juga perlu konsistensi yang kuat dari seluruh warga sekolah, terutama dalam hal pelaksanaan program dan penegakan aturan sekolah maupun aturan kelas. Sekian dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.